Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahas soal-soal latihan untuk ujian semesternya. Sekarang kita bahas mulai dari soal 16. Soal nomor 1 sampai 15-nya udah pada dua video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang masih berkaitan sama fungsi. Diketahui fx 3x kuadrat kurang 1, gx x kuadrat tambah 4x kurang 12. Hasil komposisi fungsi f dalam kurung gx. Nah, komposisi ini kita bahas sebentar. Komposisi sering dilambangkan sebagai bundaran. F bundaran G berarti F komposisi G X. Apa artinya? Ini bisa diartikan juga atau bisa ditulis juga sebagai F dalam kurung GX. Nah, apa arti F dalam kurung GX? Untuk memahami ini, kita lihat dulu contoh seperti ini. Misalnya gini, dalam sebuah fungsi, misalkan kalau kita punya fx sama dengan 2x kurang 5, maka variabel x ini kita sebut dengan variabel bebas. Dia boleh diubah jadi berapa saja. Kalau f2 berarti x-nya kita ganti sama 2. Karena yang di dalam sini x, yang dalam sini 2. Selama fungsinya masih fungsi f, maka x-nya tinggal kita ganti sama 2. 2 kali 2 kurang 5. Ya jadi 4 kurang 5 min 1. Kalau kita ganti jadi ft, maka giliran x diganti sama t, sehingga jadi 2t kurang 5. Kalau f kotak, berarti si x-nya sekarang ganti sama kotak. Pokoknya setiap yang di dalam kurung, kita gunakan itu untuk menggantikan x kalau sebelumnya dalam kurungnya isinya x. Jadi kalau f kotak, 2 kotak dikurang 5. Jadi kalau f dalam kurung gx, berarti si x tadi kita ganti sama gx, sehingga jadi berapa? 2gx kurang 5. Oke? Jadi intinya, apapun isi yang di dalam kurung f ini, si x ganti sama yang di dalam kurung ini. Oke? Nah, kita punya fx sama dengan 3x kuadrat kurang 1. Gx x kuadrat tambah 4x kurang 12. Nah, f dalam kurung gx, isi f tadi awalnya x. Kalau isi x-nya diganti sama gx, berarti x yang ini kita juga ganti sama gx. 3 kali gx yang dikuadratkan, kurangi 1. Oke? 3 kali x kuadrat ditambah 4x kurang 12, kita kurangi sama 1. Oke? Nah, berapa ini ada kuadratnya ya? Berapa hasil kuadrat ini? Maka ini akan jadi 3 kali. Nah, berapa hasil kuadratnya? Kita cari dulu. X kuadrat tambah 4x kurang 12 dikali X kuadrat tambah 4x kurang 12. Ini kan arti dari X kuadrat tambah 4x kurang 12 yang dikeluarkan. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. X kuadrat kali 4x berikutnya, 4x pangkat 3. X kuadrat kali min 12, min 12 X kuadrat. 4x kali X kuadrat tambah 4x pangkat 3. 4x kali 4x, 16x kuadrat. 4x kali min 12, min 48x. Oke. Min 12 berikutnya kali X kuadrat, min 12x kuadrat. Min 12 kali 4x, min 48x. Min 12 kali min 12 plus 144. Sehingga jadi berapa? X pangkat 4, X pangkat 3 nya gabungkan jadi 8x pangkat 3. Terus min 12x kuadrat sama 16x kuadrat, min 12x kuadrat tambah 16x kuadrat, oke, dikurang 12x kuadrat jadi berapa? Min 24 tambah 16, min 8x kuadrat. Oke, min 48x, min 48x jadi min 96x tambah 144 yang terakhir. Berarti 3 kalikan ini semua, tambah 8x pangkat 3 kurang 8x kuadrat kurang 96x tambah 144 kurangi 1. Oke? 3 ini tinggal kalikan dalam. Ada jawabannya? Nggak ada jawabannya. Kenapa pasti nggak ada? 3 kali x pangkat 4 udah 3x pangkat 4. Ini 9x pangkat 4 semuanya. Oke? Kemungkinan ini soal salah ketik. Oke? Nah coba, kemungkinan besar bukan fgx tapi gfx. Kita coba kalau gfx berapa? Gfx artinya kalau gx-nya x kuadrat tambah 4x kurang 12, kalau gfx berarti si x diganti sama fx. X ini ganti sama fx, sehingga jadi berapa? Fx kuadrat
ditambah 4x dikurang 12. Ini kita geser dulu. Ini geser ya. Nah itu. Kita geser dulu. Ditambah 4x nya berarti 4fx ya, karena setiap x diganti sama fx, dikurangi 12. Terus berapa fx nya tadi? Fx tadi sama dengan fx nya 3x kuadrat kurang 1. Berarti ini sama dengan 3x kuadrat kurang 1 dikuadratkan ditambah 4 kali 3x kuadrat kurang 1 kurang 12. Berapa ini kalau kita kuadratkan? 3x kuadrat dikuadratkan 9x makan 4. 2 kali 3x kuadrat kali min 1 min 6x kuadrat. Min 1 dikuadratkan tambah 1. 4 kali 3x kuadrat 12x kuadrat. 4 kali min 1 min 4 sama min 12 terakhir di belakang. Sehingga jadinya 9x pangkat 4 min 6x kuadrat tambah 12x kuadrat. Jadinya plus 6x kuadrat. 1, ini 4 ya. 1 kurang 4 min 3. Min 3 sama min 12 jadi berapa? Min 15. Maka jawabannya 9x pangkat 4 tambah 6x kuadrat kurang 15. Ada pilihannya? Kalau ada, berarti nah ada E jawabannya. Oke? Maka ini salah. GFX yang benarnya. Oke? Kita lanjut. Soal nomor berikutnya. Soal nomor 17. Diberikan rumus fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 5. Gx sama dengan 4 kurang 2x. Hx sama dengan min x. Maka berapa nilai f bundaran G bundaran H min 1? Oke. Kalau ada 3 fungsi yang dikomposisikan, urutkan saja. Ubah jadi kurung, urutkan dari yang paling kiri. F dalam kurung G dalam kurung H, dan yang dalam kurung terakhir adalah angkanya min 1. Oke. Nah, karena ini berupa angka H-1 bukan Hx, maka ya cari dulu H-1. Hx itu sama dengan min x. Berarti kalau H-1, x-nya ganti sama min 1. Min dari min 1. Berapa min dari min 1? 1 jawabannya. H-1 sama dengan 1. Jadi, ini akan menjadi F dalam kurung G dalam kurung H-1 ganti sama nilainya tadi. Berapa nilai H-1? 1. Oke. Nah, sekarang di dalam tinggal G1. Berapa G1? Gx 4 kurang 2x. Berarti kalau G1 x-nya ganti sama 1. 4 kurang 2 kali 1. 4 kurang 2, 2. Maka dia akan jadi F2. Oke. Nah, berapa nilai F2? Karena fx itu sama dengan akar x kuadrat tambah 5. Berarti kalau F2 saja, akar dari x-nya ganti sama 2. 2 kuadrat tambah 5. Akar 9. Maka jawabannya adalah 3. Oke. Jadi kalau dia berupa angka, jadi jauh lebih gampang. Pokoknya kita ubah dia menjadi kurung. Dan mulai carinya dari yang paling dalam. Nomor 18. F bundaran Gx 4x kuadrat kurang 10x tambah 21. Gx-nya 2x tambah 3. Oke. Ini berupa persamaan lagi. Komposisinya udah ada, nggak ditanya lagi komposisinya. Tapi komposisinya udah ada. Gx yang berikutnya ada, Gx yang di belakang, yang ditanya fx. Tetap kita mulai dari menguraikan F bundaran G. F bundaran Gx itu kan nilainya 4x kuadrat kurang 10x tambah 21. Apa arti F bundaran Gx? F dalam kurung Gx. Oke? Sama dengan 4x kuadrat kurang 10x tambah 21. Antara F sama Gx, yang udah diketahui siapa? Yang udah diketahui Gx. Oke? Berapa nilai Gx? 2x tambah 3. F-nya kita sama sekali belum tahu. Berarti ini akan menjadi F, karena Gx sudah ada, 2x tambah 3, berarti F dalam kurung 2x tambah 3. Oke? Karena yang di dalam diketahui, masukkan aja nilai yang di dalamnya. 4x kuadrat kurang 10x tambah 21. Yang ditanya bukan ini, tapi yang ditanya adalah fx. Maka kita harus cari cara, gimana caranya biar ini berubah jadi x. Cara standarnya, lakukan pemisalan. Misal
2x tambah 3-nya sebagai T. Berarti kalau 2x saja, pisahkan x-nya nanti sendirian, plus 3 kanan, T kurang 3. Berarti kalau x saja, T kurang 3 per 2. Sehingga nanti ini menjadi FT. 2x kurang tambah 3 adalah T, maka jadi FT. 4 kali X kuadrat. X itu T kurang 3 per 2, maka ini jadi T kurang 3 per 2 kuadrat. Kurang 10x, berarti dikurangi 10, T kurang 3 per 2, ditambah 21. Kuadratkan ini, 4 kali T kurang 3 dikuadratkan. T kuadrat dikurangi 6T tambah 9. 2 kuadrat, 4. Oke, ini 10 sama 2-nya bisa kita coret dulu. Jadi berapa di luar? Jadi 5. Nah, min 5 ini kalikan ke dalam. Min 5 kali T, min 5T. Min 5 kali min 3, plus 15 tambah 21. Oke, 4-nya kita coret dulu. Sehingga jadi berapa? T kuadrat dikurang 6T kurang 5T kurang 11T. Plus 9 plus 15 jadi berapa itu? Plus 24 tambah 21 plus 45. FT segini. Kalau kita ubah jadi Fx, tinggal ganti T sama X. Yang dalam kurungnya awalnya T, sekarang tinggal ganti sama X. Jadi berapa? X kuadrat kurang 11X tambah 45. Maka ini jawabannya. Ada jawabannya? Ada. C. Oke. Nah, ini cara menentukan nilai fungsi dari bukan dari komposisinya, dari salah satu fungsi komposisi ketika yang lainnya udah diketahui. Oke. Ini kalau yang diketahuinya di dalam F2X tambah 3, kita mau ubah ini jadi X, maka lakukan pemisalan. Ini cara standarnya. Nomor 19. Fx sama dengan X tambah 6. G bundaran Fx, X kuadrat tambah 10, X tambah 27. Ini kita uraikan. Apa arti G bundaran Fx? G dalam kurung Fx. G-nya di depan, F-nya di belakang. X kuadrat tambah 10, X tambah 27. Antara G sama Fx yang udah diketahui siapa? Si Fx. Fx-nya X tambah 6. Berarti ini jadi G X tambah 6. X kuadrat tambah 10, X tambah 27. Berarti kalau kita mau ubah jadi Gx saja, ya standar pakai pemisalan. Misal X tambah 6-nya adalah T. Berarti X saja, T kurang 6. Oke? Maka ini akan jadi GT. X tambah 6-nya adalah T. Sama dengan X kuadrat. X tadi apa? T kurang 6. Berarti T kurang 6 kuadrat. Ditambah 10 kali T kurang 6 ditambah 27. T kurang 6 dikuadratkan. T kuadrat kurang 12T tambah 36. T kuadrat 2 kali T kali min 6 min 12T min 6 kuadrat plus 36. 10-nya kalikan dalam. 10T kurang 60 tambah 27. Oke? T kuadrat min 12T tambah 10T jadi berapa? Min 2T. 36 kurang 60, atau 36 tambah 27 dulu lah. 36 tambah 27 itu 63. Kurang 60 jadi plus 3. Ini GT. Nah, yang ditanya sekarang apa? GX tambah 1. Kalau GT dalam bentuk T. Kalau GX tambah 1, si T tinggal diganti jadi X tambah 1. X tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali X tambah 1 tambah 3. Oke? X tambah 1 dikuadratkan jadi berapa? X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Min 2 kalikan ke X tambah 1. Min 2X min 2 tambah 3. X kuadrat 2X kurang 2X habis. 1 tambah 3 4 kurang 2 jadi plus 2. Jadi jawabannya X kuadrat plus 2. B. Oke? Ini masih setipe sama yang tadi. Kita mencari GT atau GX. Nah, ini inverse nomor 20. Sebelum masuk ke inverse, kita lihat contoh lainnya dulu. Misalnya gini, diketahui fungsi komposisi. Tipe satu lagi. Kalau yang ditanya adalah yang di belakangnya. Misalnya gini. Contoh. Diketahui F bundaran GX sama dengan
2x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Oke. Terus fx sama dengan 2x kurang 1. Ditanya gx-nya berapa? Nah, langkahnya setiap kita ketahui f bundaran G, uraikan f bundaran G itu. Apa arti f bundaran G? F dalam kurung Gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 5. Berbeda sama soal yang tadi, f sama gx yang udah diketahui siapa? Si fx. Oke, gx-nya belum diketahui, jadi kita nggak bisa masukkan nilai gx-nya ke sini karena emang belum ada. Si fx 2x kurang 1. Fx itu 2x kurang 1. Kalau fgx artinya apa? Ini dalam kurungnya x, ini dalam kurungnya gx. Maka tinggal ganti si x sama gx. Sehingga jadinya 2gx kurang 1. Fx 2x kurang 1. Otomatis kalau f dalam kurung gx, 2gx kurang 1. Yang dalam kurungnya, ubah itu untuk menggantikan x. Ambil itu untuk menggantikan x. 2x kuadrat kurang 4x tambah 5. Nah, min satunya pindah ke sebelah. 2gx 2x kuadrat kurang 4x, karena ini min 1, pindah ke sebelah jadi tambah 1. Hasilnya tambah 6. Berarti kalau gx saja, kita bagi 2. Hasilnya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 3. Maka jawaban, ini enggak ya, ini contoh soal ya. Sip. Lanjut. Nomor 20. Nah, sekarang inverse. Inverse sering dilambangkan sebagai f inverse x. Ini artinya inverse dari fungsi fx. Standarnya, jadi standarnya y itu nilainya sama dengan fx. Oke. Kalau kita inverse kan, maka kita membalik x menjadi fy. Oke. X menjadi fy, itu arti dari inverse. Nanti baru ubah x-nya jadi f inverse. Contohnya gini, fx sama dengan 2x kurang 1. Oke, standarnya fx itu sama dengan y, atau y sama dengan fx. Berarti 2x kurang 1 itu sama aja dengan y. Kalau mau di-inverse kan, ubah jadi bentuk kayak gini. Si x-nya tinggalkan sendirian di kiri. Berarti 2x sama dengan min 1-nya pindah, jadi y tambah 1. Berarti kalau mau nyari x saja, ini kita bagi 2. X saja berarti y tambah 1 per 2. Ini udah mau masuk ke bentuk inverse. Nah, bentuk inverse-nya nanti ditulis f inverse x itu sama dengan ganti y ini jadi x. X tambah 1 per 2. Oke? Jadi nilai dari inverse, yaitu sebenarnya bentuk dari inverse sebenarnya berasal dari bentuk x sama dengan berapa. Ubah itu jadi inverse. Oke. Contoh lain misalnya gini. Contoh lain misalkan kita punya fx sama dengan 3x kurang 5 per 2x tambah 1 misalkan. Kalau mau diinverse kan, ubah dulu ini jadi y. 3x kurang 5, oke, dibagi 2x tambah 1 sama dengan y. Kali silang. Oke. 3x 2x tambah 1 kali y, berarti 2xy tambah 1 kali y sama dengan 3x kurang 5. Karena kita mau mencari x sama dengan semua yang ada x-nya kumpulkan ke kiri. 2xy, 3x pindah ke kiri jadi berapa? Kurang 3x. Yang plus y yang nggak ada x-nya pindahkan kanan, jadinya min y kurang 5. 2xy kurang 3x sama-sama ada x, maka x-nya keluar. Tinggal 2y yang dikurangi sama 3. Oke? 2y kurang 3 sama dengan min y kurang 5. Berarti kalau kita nyari x saja, maka x saja itu sama dengan min y kurang 5 per 2y kurang 3. Oke? Ini karena kali pindah jadi bagi dia. Karena kita udah dapat x saja di kiri, maka baru ditulis f inverse x-nya. Min x kurang 5, setiap y ubah jadi x. 2x kurang 3. Oke? Ini inverse-nya.
Nah, tapi ada cara lainnya. Nggak perlu pakai ini. Nggak, kalau bentuk yang pembagian seperti ini, kita nggak perlu pakai ini. Ada caranya. Kita bahas di soal 21. Nah, ini fungsi yang kayak tadi, fungsi pembagian. Di atasnya X kurang 7, di bawahnya 2X kurang 5. Untuk bentuk, kalau kita punya bentuk fungsi fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka untuk diinverskan f pangkat min 1 ya, inverse f inverse x itu sama dengan kita hanya perlu membalik posisi antara a sama d. D-nya ke atas, A-nya ke bawah. D ke atas jadi min dx tambah b. Oke, jadi yang pindah itu ubah tanda. Si D-nya pindah ke A, si A-nya pindah ke D. Dan yang pindah, ubah tanda yang pindah. Ubah tanda yang pindah. Tadi D-nya positif, pas naik ke atas jadi negatif. Oke, A yang positif di atas, pindah ke bawah jadi negatif. Kalau dia negatif, pindah ke atas jadi positif dia. Per Cx kurang A. A pindah ke bawah, D menggantikan A berpasangan sama X. Oke, contohnya ini. Fx-nya X kurang 7 per 2. X kurang 5. Maka kalau kita mau inverse kan, tinggal ganti. Min 5 ini naik ke atas. Gantikan 1. Ini kan 1X artinya. Min 5 naik ke atas jadi positif 5. 5X kurang 7. Yang B sama C ini sama, nggak berubah-berubah. Tandanya nggak berubah, posisinya nggak berubah. Hanya D sama A aja. Dibagi 2X. Ini 1 aslinya kan. 1X pindah ke sebelah. Pindah ke bawah. Jadi berapa? Min 1. Maka ini inverse-nya. Jawabannya yang mana? 5X kurang 7, 2X kurang 1. Maka jawabannya adalah A. Nah, gimana dengan X nggak sama setengahnya? Sebenarnya nggak perlu dipikirkan. X nggak sama dengan setengah itu syarat dari domain fungsi pecahan. 2X kurang 1 nggak sama dengan 0, 2X nggak sama sama 1, X nggak sama sama setengah. Oke, dia pasti selalu ada gini kalau ada pecahannya. Kita contoh tadi, contoh yang kita bahas sebelumnya tadi. Cara ini juga berlaku. Lihat contohnya tadi, ini soalnya kan. Maka F inverse X-nya satunya ke atas ini, positif 1 pindah ke atas jadi berapa? Min 1. Min 1 X kurang 5 per 3-nya ke bawah sana. Karena ini positif 3, pindah ke bawah jadi negatif 3. 2X kurang 3. Sama? Sama. Oke. Lanjut soal nomor 22. Diketahui inverse-nya. F inverse X 4X tambah 7. Terus F bundaran G inverse X sama dengan 12X tambah 22 per 8X tambah 17. Tanya, apa fungsi Gx? Nah, ini kita udah mulai menggabungkan antara komposisi sama inverse. Kita boleh yang pertama, karena kita mau nyari Gx tanpa inverse, maka kita boleh ubah dulu inverse ini menjadi fungsi biasa. Inverse kalau mau jadi fungsi biasa, ya diinverskan lagi. Oke. Kalau F inverse X itu 4X tambah 7, kalau mau jadikan dia fungsi biasa, ya Y sama dengan 4X tambah 7, pakai proses kayak menginverskan tadi, 7-nya pindah, Y kurang 7 sama dengan 4X, berarti kalau X saja, Y kurang 7 per 4. Karena ini berasal dari inverse, maka hasilnya ketika diinverskan jadi fungsi biasa. Fx-nya berarti X kurang 7 per 4. Inverse yang diproses seperti inverse akan jadi balik lagi fungsi biasa. Begitu juga dengan fungsi pecahan ini. Ketika ini kita inversekan, dia akan jadi fungsi biasa. F bundaran Gx sama dengan inversekan ini kayak inverse yang tadi. 17-nya naik ke atas. Jadi berapa kalau 17 naik ke atas? Min 17X tambah 22 dibagi 8X, 12-nya ini pindah ke bawah. Menggantikan 17-nya. Jadinya min 12. Oke. Nah, karena kita punya komposisi dan kita mau nyari Gx, maka masukkan ini ke sana. F dalam kurung, F komposisi Gx artinya F dalam kurung Gx. Sama dengan
min 17x tambah 22 per 8x kurang 12. Yang mau kita cari Gx. Gx. Ya udah kita ketahui Fx. F kalau dalam kurungnya X dia jadi X kurang 7 per 4. F kalau dalam kurungnya Gx maka tinggal ganti. X ganti sama Gx. X di sini X di Fx ya, ganti sama Gx. Kalau Fx itu X kurang 7 per 4, berarti kalau Fgx yang ini nih sama aja dengan Gx kurang 7 per 4. Sesuai sama ini. Oke, X-nya ganti sama Gx-nya. Karena isi dalam F yang awalnya X berubah menjadi Gx. Dan itu nilainya sama dengan yang ini. Min 17 X tambah 22 per 8X kurang 12. Ini 8X kurang 12-nya bisa kita sederhanakan. Keluarkan angka 4, bisa kan? 4 dalam kurung 2X kurang 3. Di kiri ada 4, di kanan ada 4. Maka 4-nya boleh kita coret. Oke. Nah, karena kita mau mencari Gx saja, min 7 pindah ke sebelah. Berarti kalau Gx sama dengan min 17X tambah 22 per 2X kurang 3 tambah 7. Karena ini pecahan yang dijumlahkan, samakan penyebutnya. Sama-sama jadi 2X kurang 3. 17X tambah 22. 7 kali 2X kurang 3. 7 kali 2X plus 14X. Ini min 17 ya. 7 kali min 3 min 21. Sehingga jadi berapa di atas? Min 17X tambah 14X. Min 3X. 22 kurang 21 plus 1 per 2X kurang 3. Maka jawabannya yang mana? Min 3X tambah 1, 2X kurang 3. B jawabannya. Oke. Nah, nomor 23 masih berkaitan sama fungsi. Yang ditanya inverse dari F bundaran G bundaran H. Kita punya F inverse X 5X kurang 8. G inverse X 2X tambah 1 serta Hx 3X tambah 1 per X kurang 9. Yang ditanya inverse dari fungsi F bundaran G bundaran H. Berarti F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan berapa? Oke, kita boleh cari dulu berapa Fx-nya. Dari F inverse ini cari Fx-nya. Dari G inverse ini cari Gx-nya. Oke, nanti komposisikan tiga-tiganya, F bundaran G bundaran H, baru diinverskan. Atau ini kita ubah. F bundaran G bundaran H inverse, ketika ada fungsi komposisi diinverskan, maka masing-masing kita inverskan. Tapi jadi terbalik urutannya. Kalau kita punya FOG inverse, maka di inverskan, dibuka kurungnya, dia jadi G inverse bundaran F inverse X. Oke, dan ini berarti G inverse dalam kurung F inverse X. Berarti si F inverse-nya cari dulu, masukkan ke dalam G inverse. Kalau ini ada komen. Kalau yang ini F bundaran G bundaran H inverse. F bundaran G bundaran H inverse X, kalau kita buka kurungnya, maka dia akan menjadi H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Oke? Kebalik posisinya. Nah, ini berarti H dalam kurung G inverse dalam kurung F inverse X. Karena urutannya seperti itu. F yang paling dalam. Nah, di antara semua ini hanya H inverse juga ya. Di antara semua ini yang belum kita ketahui cuma H inverse. F inverse sudah, G inverse sudah, H inverse yang belum. Maka ini inverse kan? Ya kayak tadi menginverskannya. Min 9-nya naik ke atas jadi berapa? 9X tambah 1. Min naik ke atas jadi positif. 3-nya turun ke bawah menggantikan posisi 9. Positif 3 pindah ke bawah jadi negatif 3. Maka ini H inverse X. Oke. Kita boleh mulai dari yang ini dulu. Kita cari dulu yang di dalam. Cari dulu yang di dalam. G inverse F inverse X. Pindahkan. G inverse dalam kurung F inverse X. Itu nanti sama dengan geser dulu. Sama gesernya. Nah, kelewatan.
Kalau G inverse X, 2X tambah 1. Kalau G inverse dari F inverse X, yang di dalamnya awalnya isinya X, sekarang dalam G inverse isinya jadi F inverse X, maka dia akan menjadi 2 kali F inverse X tambah 1. G inverse X, 2X tambah 1. G inverse dari F inverse X berarti 2 kali F inverse tambah 1. Berapa nilai F inverse? 5X kurang 8. Berarti 2 kali 5X kurang 8 tambah 1. Kalikan 2 ke dalam. 10X kurang 16 tambahin 1. Jadi 10X kurang 15. Maka yang ini isinya adalah 10X kurang 15. H inverse dari 10X kurang 15. Oke? H inverse dari 10X kurang 15. H inverse X 9X tambah 1 per X tambah 3. Ketika X-nya berubah isinya menjadi 10X kurang 15, maka setiap X ini berubah jadi 10X kurang 15. 9 kali 10X kurang 15. 9X jadi 9 kali 10X kurang 15 tambah 1. X menjadi 10X kurang 15 kurang 3. Maka jadi berapa dia? 9 kali kang dalam 90X. 9 kali min 15. Min 135 tambah 1 per 10X kurang 18. Sehingga jadinya 90X kurang 134 dibagi 10X kurang 18. Lumayan. Oke. Coba lihat pilihan jawabannya ada. Ada. 90X kurang 90X berapa tadi? Kurang 134. Mana? Yang D. Bawahnya 10X kurang 18. Ya yang D. Oke? Sip. Lanjutkan lagi. Nomor 24. Nomor 24 juga berkaitan sama inverse. Diketahui F 2X kurang 1, 6X tambah 1. Gx kurang 2, 2X kurang 1 per X tambah 5. Hasil dari fungsi F bundaran G inverse X adalah berapa? Boleh ini kita buka kurungnya sehingga jadi G inverse bundaran F inverse. Oke. Atau biarkan saja, cari dulu FOG baru kita inversekan. Tapi sebelumnya ini bukan Fx, ini juga bukan Gx. Maka ubah dulu ini jadi Fx sama Gx. Oke. Kalau mau ubah ini jadi Fx, kan F 2X kurang 1 sama dengan 6X tambah 1. Oke. Tadi kita pakai pemisahan kan? Misalkan ini sebagai T. Oke. Kalau bisa langsung akan lebih bagus. Langsungnya itu kayak gini. Gimana caranya biar jadi X? Biar 2X kurang 1, kita gimana caranya biar tinggal X saja? Maka min 1-nya sama 2-nya harus hilang. Oke? Yang mana yang dihilangkan dulu? Yang paling jauh dari X dulu. Min 1 yang dulu dihilangkan. Biar min 1 hilang, diapakan? Tambah 1. Maka kalau kita mau nyari Fx, 6 kali X tambah 1. Dari mana tambah 1-nya? Biar jadi 1, biar jadi 2X saja, min 1-nya hilang kan? Tambahin 1. Nanti tinggal 2X saja. Terus di dalamnya 2X. Biar jadi X saja kita apakan? Bagi 2. Maka ini bagi 2. Tambah 1. Tambah 1 ini belakang itu gini. 6 sama 2-nya coret. Jadi berapa itu? Jadi 3. 3 kali yang dalam 3X tambah 3 tambah 1. 3X tambah 4. Oke? Atau pakai cara yang pemisalan tadi. Kalau ini agak sedikit sulit pakai pemisalan. Misal 2X kurang 1-nya T. Berarti 2X saja T tambah 1. Kalau X saja T tambah 1 bagi 2. Ini lihat nih. X tambah 1 bagi 2, T tambah 1 bagi 2. Jadi F 2X kurang 1 akan jadi F T. Karena 2X kurang 1 itu T, maka ini jadi FT. 6 kali X, 6 kali T tambah 1 bagi 2 tambah 1. Coret jadi 3. 3T tambah 3 tambah 1, 3T tambah 4. Nah, kalau tinggal ganti sama X jadi 3X tambah 4. Terus gimana dengan GX kurang 2? Kalau mau jadi GX saja, biar min 2-nya hilang diapakan?
tinggal tambah 2. Maka setiap X ini ubah jadi X tambah 2. 2 kali X tambah 2 kurang 1. X tambah 2 tambah 5. Setiap X-nya ganti sama setiap X-nya tambahin 2. Karena biar jadi X ini kita tambahin 2. Jadi berapa? 2X 2 kali 2 4 kurang 1 tambah 3. X tambah 2 tambah 5 X tambah 7. Ini GX. Oke. Nah, untuk nyari F bundaran G inverse harus cari dulu berapa F bundaran G X-nya saja. F dalam kurung GX artinya Fx 3x tambah 4. Kalau Fgx berarti si X ganti sama Gx. Oke. F dalam kurung X ini F dalam kurung Gx. Berarti si X ini ganti sama Gx. 3Gx tambah 4. Masukkan Gx-nya. Apa itu Gx? Ini. Oke. 3 kali 2x tambah 3 per x tambah 7 tambahin 4. Karena ini pecahan yang ditambah bilang bulat, samakan penyebutnya. Per x tambah 7. 3 ini kalikan dalam 6x tambah 9. Simpatnya biar bisa penyebut x tambah 7, kalikan ke x tambah 7. 4 kali x, 4x, 4 kali 7, 28. Sehingga jadi berapa? 6x tambah 4x, 10x, 9 tambah 28, plus 37. Oke, kita bagi sama x tambah 7. Maka ini F bundaran GX. F bundaran GX. Oke, mepet banget di bawah. Share dulu. Nah, lalu kita mau inversekan. Karena ini fungsi yang berbentuk pecahan kayak tadi, maka pas diinverskan F bundaran G inverse X, apa yang perlu kita lakukan? Cukup mengubah posisi 7 ke 10 ini, 10-nya ke 7 dan balikan tandanya. 7 ini ke 10 jadi berapa? Min 7x tambah 37 per 10 ini ke bawah jadi berapa? X kurang 10. Nah, coba mana jawabannya? Min 7x tambah 37. Nih, 37 kurang 7x kan sama aja dengan min 7x tambah 37 kan? Bagi x kurang 10. Oke? Jadi coba lah E. Nah, ini soal terakhir yang kita bahas pada video ini. Oke? Nah, pada video berikutnya kita akan bahas soal-soal tentang trigonometri. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.